Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Anita Putri, mahasiswa PPG Pendidikan Biologi Angkatan 3 tahun 2023 dengan LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor UKG 20150291656 akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi pembelajaran sistem pernapasan dengan submateri sistem pernapasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semangat sekali. Berarti sudah siap untuk memulai materi pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kepada ketua kelas, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, saya persilahkan. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, sekretaris, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu, Ibrata Bu. Ibrata, keterangannya sakit. Sakit apa dia? Demam sama batuk. Oke, batuk. Ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Ya. Sebelum kita mulai, coba periksa di bawah kursi dan meja apakah masih terdapat sampah. Sudah bersih? Jadi hari ini kita mau belajar tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Dengan submateri sistem pernapasan pada manusia. Sudah? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mau menganalisis organ-organ pernapasan yang ada pada tubuh manusia. Kemudian nanti kalian bisa mengombinasikan pendapat kalian, mengungkapkan pendapat kalian mengenai mekanisme pernapasan secara inspirasi dan ekspirasi. Kemudian nanti kalian presentasikan ke depan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya saya mau kasih pertanyaan dulu. Kenapa ketika kita makan, kita tidak boleh berbicara? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, Jessica. Kenapa? Karena Iya, takut keselak. Ya, oke, ini ada kaitannya dengan sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Ketika kita makan, ada namanya epiglotis yang menutup laring, sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Sudah? Oke, jadi nanti untuk lebih memahaminya lagi, nanti Bu tampilkan video pembelajaran. Tapi sebelumnya saya mau kasih pretest. Saya kirim link di grup WA, silahkan buka HP-nya. Silakan buka HP-nya, saya kirim link di grup WA ya. Sudah ada linknya? Sudah. Oke, silakan dikerjakan.
pembelajaran tentang sistem pernapasan. Silakan diperhatikan. Teman-teman, selamat datang kembali di Via Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Setiap waktu kita bernapas menghirup udara segar. Kita masukkan udara lewat hidung, kemudian menghembuskannya kembali lewat hidung atau mulut. Kira-kira seperti apa ya proses saat udara masuk dan keluar dari tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, bernapas adalah proses dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Berikutnya, bronkus tidak bercabang awan tapi mengisinya. Sedang bronkiolus bermuara ke alveolus. Kegiatan mengambil udara pernapasan disebut inspirasi, sedangkan mengeluarkan napasan dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi, dan sebaliknya gas sistem pernapasan keluar dari paru-paru menuju udara bebas atau ekspirasi ditentukan oleh perubahan udara keluar dari paru-paru. Sekarang teman-teman bisa membedakannya ya. Pada pernapasan Oke, itulah video pembelajaran kita hari ini, di mana kira-kira banyak muncul pertanyaan dan mungkin sebagian tadi sudah ada materi yang berbeda dengan materi kita ini, sudah bisa dipahami? Selanjutnya, saya mau bagikan LKPD, lembar kerja kalian. Ini setiap kelompok LKPD-nya berbeda, ya. Nanti kalian kerjakan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam. Nanti ada menganalisis organ pernapasan, kemudian menganalisis fungsinya, menganalisis mekanisme pernapasan secara inspirasi maupun ekspirasi, ya, kemudian menganalisis bahaya dari rokok. Ya. Jadi sebelumnya kalian harus duduk berdasarkan kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silahkan duduk berdasarkan kelompok. Sudah? Oke. Jadi ini saya bagikan.
Sudah selesai? Kelompok yang pertama selesai, tadi kelompok 2. Jadi kelompok yang pertama selesai lah yang maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya nanti kelompok Aisela kelompok 3, ya. Oke, nanti begitu seterusnya. Siapa tadi yang duluan selesai? Kepada kelompok A. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan manusia. Saya Putri Kinanti sebagai moderator, dan Krisma Suwatri sebagai pengalah, dan Jessica Berusukepu sebagai ketua, dan Pinca Berlea sebagai notulen. Di sini presentasi kami akan dibacakan oleh pembawa kami. Sistem pernapasan. Nama organ 1. Organ hidung. Fungsinya menyaring partikel yang dilakukan oleh rambut-rambut halus. Kedua, faring. Fungsinya membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan menuju lambung untuk diproses atau dicerna. 3. Laring. Fungsinya yang masuk juga keluar, terjadinya proses penyediaan saluran untuk udara. 4. Trakea. Lapisan luar jaringan ikat lapisan dalam jaringan epitel. 5. Bronkus. Fungsinya cabang-cabang saluran napas yang semakin sempit, pendek, dan Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. bagaimanakah dampak terhadap orang yang merokok cerutu? Apakah sama dampaknya seperti rokok biasa? Oke, bisa dijawab apa dampak dari seseorang yang merokok cerutu dan yang merokok biasa? Jelas ya pertanyaannya? Oke, langsung dijawab atau didiskusikan? Diskusikan, silakan didiskusikan. Oke, di sini kami akan menjawab dari pertanyaan Ramadan, yaitu dampak dari rokok cerutu dan rokok biasa. Di sini dampak rokok cerutu itu 15 kali lebih parah dengan rokok biasa, karena rokok cerutu itu langsung dihisap dari tembakunya langsung, sedangkan rokok biasa itu masih ada filternya yang bisa menyaring nikotin dan zat-zat bahaya lain dalam rokok. Apakah Ramadan sudah puas dengan jawaban kami? Jika masih ada yang bertanya lagi, kami persilakan. Masih ada pertanyaan? Tidak. Oke, lanjut. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan dimulai. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang organ pernapasan manusia. Di sini saya Gisela sebagai moderator, dan ada Iraina Nasution sebagai ketua, dan ada Mutia sebagai pemakalah, serta ada Dea Amanda sebagai notulen. Jadi langsung saja kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Mutia sebagai pemakalah. Organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia terdiri dari 1. Hidung yang berfungsi sebagai saluran masuknya udara dan fungsi rambut pendek dan tebal di dalam hidung berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara yang dihirup. Yang kedua, faring yang berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan makanan. Selain itu berfungsi sebagai ruang resonansi suara dan bagian reaksi kekebalan tubuh melawan benda asing. Laring berfungsi untuk mengeluarkan partikel debu yang masuk bersama udara yang dihirup melalui refleks batuk. Fungsi lain epiglotis pada laring dapat mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai saluran masing-masing.
Yang ketiga, trakea berfungsi jalur masuknya udara ke paru-paru. 5. Bronkus yang berfungsi menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. 6. Bronkiolus berfungsi membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. 7. Paru-paru berfungsi mengatur seberapa banyak oksigen yang diperlukan oleh tubuh. 8. Alveolus. Baiklah teman-teman, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 3 tentang organ pernapasan manusia. Jadi, kami akan buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Putri. Di sini kami akan bertanya, apa dampak orang yang tidak merokok tetapi dekat dengan orang yang merokok? Cukup jelas ya pertanyaannya. Jelas Bu. Oke, jadi mau dijawab langsung atau diskusi terlebih dahulu? Oke, boleh. Jadi kami akan menjawabnya. Pertanyaannya tadi, apa dampak bagi orang yang tidak merokok tapi dekat dengan perokok? Jadi dampaknya itu sangat berbahaya karena orang yang tidak merokok juga akan menghirup asap dari perokok tersebut, dan dampaknya juga bahkan lebih berbahaya dari yang langsung merokok karena orang yang tidak merokok tidak mempunyai filter. Apakah kelompok 2 sudah puas? Gimana Putri? Sudah cukup jelas? Oke. Baiklah, hasil dari presentasi kami sudah selesai. Bagi teman-teman, masih adakah yang ingin bertanya? Masih ada? Masih ada yang ingin bertanya? Sudah. Oke. Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada tutur kata, dan atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mekanisme Pernapasan Manusia. Saya Srikanda sebagai moderator, Nadine sebagai pemakalah, Yemima sebagai ketua, Eliana sebagai notulen, dan Krisnasinta sebagai anggota. Mekanisme pernapasan manusia inspirasi ciri-cirinya yaitu 1. Udara masuk ke paru-paru. 2. Diafragma relaksasi. 3. Paru-paru mengembang. 4. Glomerula dada membesar. 5. Otodada kontraksi. Mekanisme pernapasan manusia ekspirasi. Ciri-cirinya yaitu 1. Udara keluar paru-paru. 2. Glomerula dada normal. 3. Otodada relaksasi. 4. Diafragma relaksasi. 5. Paru-paru kembali normal. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, Rika. Coba kalian peragakan mekanisme pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Oke, mekanisme pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Bagaimana sih sebenarnya kalau kita inspirasi sama dengan apa? Menghirup, ya kan? Menghirup. Kalau ekspirasi melepaskan, ya. Oke, coba diperagakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu coba peragakan pernapasan mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu kita mengecil, dada kita mengembang, menghirup volume udara. Contohnya seperti ini. Ekspirasi itu perut kita membesar, dada kita mengecil, mengeluarkan volume udara. Contohnya seperti ini. Baik, pertanyaan dari kelompok 1 sudah kami jawab. Apakah kelompok 1 sudah puas? Sudah. Oke, kasih Demikian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk dan dulu kembali seperti biasa, LKPD-nya dikumpul. Ya, Bu.
pertanyaan pertama tadi, pertanyaan siapa tadi ya? Silakan. Tentang bahaya rokok cerutu dan rokok biasa. Rokok cerutu itu nggak ada filternya, jadi langsung tembakaunya yang dihisap. Apa kandungan di dalamnya? Ada nikotin, ada tar, jadi langsung berbahaya. 15 kali, menurut penelitian itu 15 kali lebih berbahaya rokok cerutu dibandingkan rokok biasa. Pertanyaan kedua, itu tadi pertanyaan rokok itu orang yang tidak merokok tapi dekat dengan bank merokok atau dikatakan ini adalah perokok pasif. Ini sama bahayanya aktif dengan pasif. Bahkan bisa jadi lebih bahaya yang pasif. Kenapa? Karena langsung asap rokok itu dihisap, dihirup, ya, kena ke paru-paru. Jadi sama-sama berbahaya, bahkan bisa lebih berbahaya yang pasif dibandingkan yang aktif. Oke, yang ketiga tadi pertanyaan Erika. Bagaimana sih mekanisme pernapasan inspirasi dan ekspirasi? Jadi ini bisa kalian praktekkan. Ketika kita melakukan inspirasi itu sama dengan menghirup udara. Kita hirup udara, berarti rongga dada kita naik. Perutnya mengempit, volume paru-paru bertambah. Ekspirasi kebalikannya, kita mengembuskan nafas. Ya, berarti volume dari paru-paru terjadi relaksasi, kembali normal. Rongga dada turun dan diafragma atau perut kembali relaksasi atau kembali normal. Oke, jadi itulah tadi hasil presentasi dari kalian yang saya tangkap. Kemudian berdasarkan hasil analisis saya, tadi kelompok yang terbaik itu adalah kelompok 2. Sudah siap? Dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan terakhir itu adalah alveolus. Alveolus berada di dalam paru. Ini ada satu lagi organnya, itu bagian diafragma perut, ya. Oke, kemudian gangguan yang terjadi pada ya itu ada banyak.
Oke, dengan demikian berakhir pula lah materi pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjut ke materi sistem ekspresi. Ya, nanti di rumah kalian pelajari biar nanti masuk kita ke materi ekspresi itu apa, nggak bingung lagi. Ya. Jadi sebelum kita tutup, kepada ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap semangat. Oke, boleh. Terima kasih.